Kita pasti udah sering dengar kan soal reformasi pendidikan, tapi yang satu ini beda. Sesuatu yang benar-benar bersejarah lagi terjadi di madrasah-madrasah se-Indonesia. Ini bukan cuma sekedar pembaruan kurikulum biasa loh. Ini ya bisa dibilang sebuah revolusi dalam cara belajar. Yuk kita bedah bareng-bareng. Nah, ini adalah inisiatif super besar dari Kementerian Agama. Tujuannya jelas buat menjawab tantangan zaman yang makin kompleks. Dan ini bukan main-main. Mulai tahun 2025 nanti, perubahannya bakal dirasain di semua jenjang pendidikan Islam, dari Raudatul Atfal sampai Madrasah Aliyah. Terus, apa sih yang jadi pendorong utama perubahan segede ini? Simpelnya, ini adalah jawaban kita buat dunia yang, ya ampun, geraknya cepet banget kan? Visi barunya itu jauh lebih dari sekedar transfer ilmu. Tujuannya, wah, jauh lebih mendasar dari itu. Dengerin deh kutipan dari Direktur Jenderal Pendidikan Islam ini. Kena banget esensinya. Fokusnya bukan lagi nyetak penghafal ilmu, tapi membentuk insan kamil. Apa itu insan kamil? Manusia yang utuh, yang paripurna. Coba bayangin perubahannya, dari yang cuma hafal fakta, jadi orang yang benar-benar paham dunia, dan punya karakter kuat buat ikut ngebentuk dunia itu. Visi yang ambisius. Tapi sekaligus inspiratif banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke intinya, ke jantung dari kurikulum ini. Ada satu ide yang bikin semuanya jadi unik dan, ya, revolusioner. Di dasarnya itu cuma ada satu konsep tunggal, cinta. Mungkin kedengarannya simpel ya, tapi filosofi di baliknya itu dalam banget. Jadi apa sih sebenarnya kurikulum berbasis cinta atau KBC ini? Ini jauh dari sekedar slogan manis loh. Anggap aja ini sebuah ekosistem belajar. Tujuannya itu mau ngebangun ruang belajar yang aman, yang asyik, dan yang memanusiakan. Tempat di mana tiap siswa itu ngerasa dihargai dan termotivasi buat tumbuh. Nah, konsep cinta tadi itu diterjemahin jadi 5 pilar utama yang disebut panca cinta. Dan ini bukan cuma nilai-nilai abstrak yang ngawang-ngawang ya. Ini benar-benar panduan praktis yang bakal masuk ke setiap pelajaran. Mulai dari cinta sama Tuhan, rasa penasaran sama ilmu, peduli lingkungan, empati ke sesama, sampai cinta sama tanah air. Lengkap. Oke, tadi kita udah ngomongin jiwanya, yaitu kurikulum berbasis cinta. Nah, sekarang kita bahas badannya. Maksudnya, ya strukturnya. Gimana caranya semua filosofi keren tadi bisa benar-benar jalan di kelas? Nah, ini dia nih mesinnya. Kerangka kerja yang bikin semuanya nyambung. Namanya pembelajaran mendalam. Anggap aja ini mesin dari kurikulum yang baru. Coba perhatiin deh, gimana setiap elemennya. Dari cara ngajar sampai pakai teknologi digital, itu saling terkait dalam satu siklus yang dinamis. Dan yang paling penting, semuanya fokus ke pengalaman belajar si siswa. Terus pembelajaran mendalam itu maksudnya apa sih? Gampangnya gini, ini soal pergeseran dari sekedar hafal mati ke pemahaman yang benar-benar nempel. Tujuannya itu buat nyetak siswa yang nggak cuma tahu informasi, tapi beneran ngerti. Bisa nyambungin ide-ide dan akhirnya jadi pembelajar seumur hidup. Keren kan? Dan kerangka ini ditopang sama 3 prinsip utama. Pertama, berkesadaran. Artinya siswa itu sadar dan tahu kenapa mereka belajar sesuatu. Kedua, bermakna. Pelajarannya ngambung sama dunia nyata mereka, jadi nggak ngawang-ngawang. Dan ketiga, yang nggak kalah penting, menggembirakan. Belajar itu harus jadi pengalaman yang asik dan bikin semangat. Proses belajarnya sendiri jadi sebuah siklus yang aktif. Jadi siswa nggak lagi cuma duduk manis dengerin guru. Mereka mulai dengan memahami konsepnya, terus mengaplikasikannya di situasi nyata, dan yang paling krusial, mereka merefleksikan apa yang udah dipelajari. Jadi ada proses perbaikan terus-menerus. Oke, dari tadi kan kita ngomongin konsep sama filosofinya. Sekarang, gimana sih wujud nyatanya di kelas sehari-hari? Apa dampaknya buat guru dan murid di dalam kelas? Salah satu perubahan yang paling drastis itu ada di cara penilaian. Udah, lupain deh ujian yang bikin stres kayak momen penghakiman. Sekarang, asesmen itu jadi bagian dari proses belajar itu sendiri. Jadi semacam alat buat kasih umpan balik yang membangun dan bikin semangat, bukan buat ngejudge. Gurunya juga jadi lebih berdaya nih dengan proses perencanaan yang lebih strategis. Mereka sekarang rancang pelajaran dengan metode mulai dari akhir. Maksudnya, mereka tentuin dulu tujuan belajarnya apa, baru deh ngerancang aktivitas buat nyampe ke sana. Jadi setiap menit di kelas itu ada tujuannya, jelas banget. Oke, kita udah bedah detail-detailnya. Sekarang coba kita ambil langkah mundur sedikit. Kenapa sih semua ini penting banget? Apa artinya perubahan ini buat masa depan Indonesia?
Kalau diringkas, intinya kita lagi melihat ada 4 pergeseran paradigma yang fundamental banget. Dari hafal mati ke pemahaman mendalam, dari guru sebagai pusat segalanya, jadi siswa yang jadi pusatnya, dari asesmen kali atas hasil belajar, jadi asesmen untuk proses belajar, dan yang paling penting, dari sekedar belajar materi, jadi mengembangkan manusia seutuhnya. Beda banget kan? Dan pada akhirnya, semuanya mengerucut ke satu pertanyaan besar. Pertanyaan yang mungkin ada di benak kita semua. Bisa nggak sih sebuah kurikulum yang dasarnya cinta beneran ngebentuk generasi pemimpin masa depan? Ini jelas sebuah eksperimen yang super ambisius dan mulia. Dan potensinya bisa mengubah bangsa. Sebuah pertanyaan yang kayaknya perlu kita renungin bareng-bareng.